Tuhan, bagaimana kami bisa melukiskan kebaikan-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tidak ada kata yang cukup, Tuhan, untuk melukiskan betapa banyaknya, Tuhan Yesus, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tapi biarlah kami menyadarinya, Tuhan Yesus, dan dari kesadaran itulah timbullah pujian, pengagungan akan Engkau, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan. You are good. You are good and your mercies forever Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Teduhkan hati kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin, 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 amin. Silakan saudara duduk dulu, amin. Amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasih, pada waktu saya memikirkan apa yang harus saya sampaikan, tidak ada hal yang lebih tepat lagi dari untuk memulai awal tahun 2024 ini, yaitu mari kita belajar untuk mengucap syukur senantiasa. Amin saudara. Ya, saya kira ini adalah start yang baik sekali untuk memasuki tahun 2024 ini dengan ucapan syukur. Langsung saja saya akan mengajak saudara untuk melihat dalam satu bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan in every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Saudara, mengucap syukur itu gampang sebetulnya. Berterima kasih gampang. Kalau saudara, segala sesuatunya baik. Saudara. Kalau semuanya berjalan baik, ya mengucap syukur itu adalah hal yang gampang. Tapi masalahnya itu menjadi sesuatu yang tidak gampang kalau firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Maksudnya baik, buruk, terang, gelap, diberkati, kurang diberkati dan lain sebagainya. Dan harus mengucap syukur. Nah itu jadi beda saudara. Tapi justru itu yang dikehendaki Tuhan. Betul enggak saudara? Itu yang dikehendaki Tuhan, justru kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Saudara. Nah kita tidak ngerti, saudara. Kenapa kita harus mengucap syukur kalau yang terjadi dalam kehidupan kita itu buruk. Saudara. Bahkan dalam Amplify dikatakan, in every situation, every circumstances, apapun, be thankful. Jadi keadaannya bagaimanapun, kita disuruh mengucap syukur sama Tuhan. Saudara. Dan saya percaya bahwa di balik pengucapan syukur, kenapa Tuhan menyuruh kita melakukan demikian? Karena di balik ucapan syukur tentunya ada mujizat yang luar biasa. Seperti kalau misalkan Tuhan nyuruh kita mengampuni orang yang melakukan ketidakadilan bagi kita. Kenapa kita harus mengampuni? Dia yang salah, bukan aku yang salah kok, kita akan mengatakan begitu. Tapi kalau kita mengampuni, melalui pengampunan itu tidak ada cara lain untuk memerdekakan jiwa kita dari kepahitan, dari kemarahan, dari segala geram dan lain sebagainya, kecuali dengan mengampuni orang lain. Kita memerdekakan hati kita, hidup kita, jiwa kita dari segala macam belenggu emotional bondage, belenggu emosional yang akhirnya membuat kita itu jadi orang yang tidak happy. Saudara. Itu saudara. Tidak ada, sepertinya tidak ada jalan menuju kepada restorasi dari sebuah hubungan
di luar forgiveness. Itulah sebabnya kalau dalam pernikahan itu, marriage is not the unity of two lovers. Marriage itu bukan perpaduan dua kekasih saja, tetapi the unity of two forgivers. Kalau mau marriage itu jadi baik, saudara. Pada waktu forgiving spirit itu hilang dalam pernikahan kita, habis kita. Kita akan tidak mengalami bahagia dalam rumah tangga kita. Tuhan mengatakan kita harus mengampuni seperti kita diampuni oleh Tuhan. Demikian juga dengan mengucap syukur ini. Di balik mengucap syukur ini ada apa sih, saudara? Saudara, di balik mengucap syukur itu ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan simpan untuk kita. Tidak ada cara membuat jiwa kita menjadi positif di luar mengucap syukur, saudara. Kita bisa semedi positif, tetapi begitu kita belajar mengucap syukur, it works like magic. Sepertinya itu it works like magic. Dan pada waktu kita mengucap syukur itu merubah mood kita, suasana jiwa kita itu menjadi negatif, menjadi positif. Ada pepatah yang mengatakan, ya dikatakan tadi Pak Daniel mengatakan, Thanksgiving turn from pressure to presence, God's presence. Mengubahkan semuanya itu. Nah saudara, seorang yang bernama Joyce Meyer, seorang yang pembicara yang luar biasa mengatakan, you cannot have a positive life without a negative mind. Saudara tidak bisa memiliki hidup yang positif kalau pikirannya negatif, saudara. Tidak bisa, saudara. Tapi bagaimana kita bisa mengubah pikiran ini jadi positif, saudara? Yaitu dengan mengucap syukur. Pada waktu kita mengucap syukur, cara berpikir kita itu jadi positif dan hal-hal yang positif yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama Wallace Johnson dapat kerjaan sudah enak, saudara. Kemudian diberhentikan sama bosnya, saudara. Wah, saudara, kehilangan pekerjaan satu musibah besar. Tapi apa gitu bisa mengucap syukur kehilangan pekerjaan. Tetapi ya memang akhirnya dia belajar mengucap syukur. Justru kalau kita belajar mengucap syukur, cara berpikirnya itu berkembang. Dan akhirnya dia dengan sahabatnya memulai untuk membuka motel, saudara. Di tengah-tengah begitu. Keadaan yang sulit seperti itu. Singkat cerita, saudara, akhirnya motel jadi hotel. Dan hotel itu ada di seluruh dunia. Namanya hotel itu adalah Holiday Inn. Dari musibah, ya, dirubah menjadi mujizat yang luar biasa. Why? Karena mengucap syukur. Saudara kalau ngomel terus, nggak ada mujizat. Katanya Amsal 15, ayat 15 mengatakan hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Saudara. Coba saudara bangun pagi ngomel. Saudara. Ya. Hujan ngomel, mau ke gereja kok hujan, repot nanti parkirnya, gini. Saudara. Tidak ada hujan, ngomel. Aduh hujan tidak turun-turun ya, panas Surabaya ini, wis ngomel terus saudara. Itu tidak ada yang baik yang terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara mau cari hari baik, nggak usah pergi ke dukun, nggak usah pergi ke tukang guamnya, nggak usah saudara. Start your day with thanksgiving, saudara. Nantinya saudara akan lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Itu saudara, there is some like magic, there is like a miracles behind the thanksgiving. Itu biarlah kita adalah saudara kita jalani tahun 2024 ini. Biarlah kita jalin dengan ucapan syukur dan saudara lihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Mengapa sih kita harus mengucap syukur? Ada beberapa hal singkat dengan cepat, saudara. Satu, mengucap syukur adalah tanda kedewasaan kita, saudara. Orang yang dewasa, hanya orang yang dewasa yang bisa mengucap syukur. Orang yang rohaninya ke kanan-kanan ngomel terus lihat anak-anak, saudara. Sudah dibelikan makanan, enggak puas lagi. Disediakan mamanya makan enak, minta Indomie. Gitu. Macam-macam, ya kan saudara. Enggak puas terus anak-anak itu. Ya, tapi ya namanya anak-anak bagaimana. Gitu. Ya, jadi sebetulnya kedewasaan itu adalah kemampuan kita melihat betapa banyaknya yang
Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kita. Orang bisa, ini ya, dengarkan saudara, orang bisa mengalami satu musibah yang menurut dia terbesar dalam hidupnya. Tapi kalau dia bandingkan, kalau dia bisa lihat betapa banyaknya tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, maka musibah itu pun menjadi hal yang kecil. Setiap orang itu bisa menemukan alasan untuk bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kedewasaan itu memampukan kita untuk bisa melihat betapa luar biasanya. Misalkan dalam masalah rohani aja saudara ya, Tuhan Yesus itu mengampuni dosa kita. Mati di kayu salib supaya hubungan kita dengan Tuhan Allah pulih, memberikan pengharapan, diberi kasih karunia, hikmat, saudara, dan diberikan damai sejahtera. Dia menjawab doa kita, memberikan kekuatan pada waktu kita lemah. Masih banyak hal lagi yang Tuhan berikan kepada kita dan kita bisa mengucap syukur. Itu masalah rohani aja, belum masalah jiwani dan jasmani. Saudara. Kalau saudara bisa ketawa, itu perlu mengucap syukur. Saudara bisa berpikir dan mengagumi. Saudara pergi ke luar negeri dan keluar kota mengagumi pemandangan yang indah. Dan saudara bilang, wow, bagus ya. Kalau saudara harus bisa bersyukur. Gitu. Jiwa saudara itu bisa mengagumi tentang hal itu. Itu pemberian Tuhan semuanya. Kalau saudara pikun, saudara kena Alzheimer dan lain sebagainya. Tidak bisa mengagumi apa-apa saudara. Saudara. Jiwa saudara itu jadi mati, saudara. Saudara, itu pernahkah saudara bersyukur karena saudara bisa bernafas? Kan jarang, saudara. Lain kalau saudara nafasnya pakai oksigen gitu, saudara. Betapa berharganya. Ada banyak hal, saudara. Kita bisa melihat. Kita pernah bersyukur enggak karena kita bisa melihat. Kita bisa menikmati apa yang kita lihat, betapa luar biasanya itu. Tapi kan jarang kita ngomong, Tuhan terima kasih karena aku bisa melihat. Kan loh saudara, padahal itu semua berkat-berkat yang disediakan Tuhan bagi kita semuanya. Amin saudara. Ya saudara. Minggu yang lalu saya keracunan makanan saudara. Keracunan makanan. Mata saya jadi bengkak, enggak tahu kok nyerang ke mata saudara. Ya, jadi bengkak, berair, keluar kotorannya terus saudara. Sakitnya, cenut-cenutnya. Luar biasa, saudara. Aduh, rasanya, aduh. Dan yang paling mengerikan itu apa? Saya tidur, bangun, begitu melek, saya enggak bisa lihat, saudara. Semuanya kabur. What's going on dengan mataku ini? Sampai kadang-kadang ya, karena banyaknya kotoran yang saudara. Saya mau tunjukkan ya, tapi jangan difoto loh ya. Gitu. Ini loh matanya, saudara. Iya toh. Loh, saudara mau foto lagi. Iya toh. Biasanya kalau jemaat, anak-anak kalau jangan difoto, tambah difoto, saudara. Jangan dimakan, tambah dimakan, saudara. Ini loh, saudara. Enggak sempat toh, nyebut toh. Gitu. Sakitnya minta ampun, saudara. Sudah sembuh sekarang, betapa bersyukurnya, saudara. Untuk semuanya ini, saudara. So many things, banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Dan semakin saudara dewasa rohani, semakin banyak lagi ucapan syukur yang saudara berikan kepada Tuhan. Amin saudara. Itu tanda kedewasaan rohani yang salah satu. Doa mengucap syukur menjadikan doa kita efektif saudara. Ayo kita baca. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 dikatakan maka apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Untuk manusia khawatir itu lumrah. Saudara. Kenapa Tuhan izinkan kekhawatiran masuk dalam kehidupan kita? Supaya kita bisa memiliki sesuatu untuk kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita nggak pernah khawatir, loh apa yang mau diserahkan kepada Tuhan? Betul nggak saudara? Kita khawatir. Pendeta bisa khawatir. Khawatir saudara.
Khawatir juga, saudara. Bisa khawatir. Tetapi sebagai manusia untuk khawatir itu normal. Tapi justru itu yang membuat kita itu we have something to surrender to God. Itu in the hands of God. Justru itulah kita pada waktu kita khawatir, kita nyatakan dalam segala keinginan kita dalam doa permohonan sambil mengucap syukur. And God respond. Tuhan itu ada pepatah yang mengatakan God never the answer of the prayer of the mau ngomong kok lupa jadi complainers. Tuhan itu jarang mendengar doa dari orang yang suka komplain. Tapi pada waktu kita khawatir ya, tetapi Tuhan ini loh kekhawatiranku. Tapi aku yakin kau sanggup menolong aku. Jadi akhirnya kita mengucap syukur. Dan responnya ayat 7 dikatakan, maka Tuhan kasih damai sejahtera. Yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, coba pikirkan kalau damai sejahtera itu masuk ke dalam hidup kita, kira-kira kita itu jadi orang yang bagaimana? Kalau damai sejahtera Tuhan itu diberikan kepada kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kita khawatir gimana? Karena banyak mikir, betul nggak saudara? Ini di sini kita khawatir banyak. Tapi kalau Tuhan kasih damai sejahtera yang melampaui segala pikiran kita, maka saudara kita menjadi orang yang paling secure. Kita menjadi orang yang paling secure. Dan itu yang disebut kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena kerajaan yang tidak tergoncangkan itu adalah kerajaan damai. Dan rajanya raja damai namanya. Ya, his name is the King of Peace. Dan the kingdom of peace juga kerajaan damai. Saudara. Dan itu pada waktu kerajaan damai itu tidak dijual di Pakuwon Mall. Saudara. Saudara mau ke Pakuwon Mall mau cari damai, ya enggak ada. Tapi kalau kita belajar bersyukur, Tuhan memberikan damai yang luar biasa. Amin saudara. Respon. Satu kali saya jalan-jalan sama anak saya Kevin. Pada waktu waktu dia masih sangat muda. Saudara. Ngambil sapu tangan saya ada obat yang jatuh. Kevin mengatakan, Pak obatnya Papa jatuh. Hah? Obat apa ya? Saya lihat, oh ini bukan obatnya Papa Vin. Ini obatmu. Karena Kevin itu alergi santan saudara. Jadi saya pada waktu dulu itu kalau mau pergi-pergi selalu ada obat alergi. Obat alergi itu saudara. Jadi kalau dia kena santan langsung mukanya bengkak semuanya. Jadi saya selalu siap Celestamin saudara. Saya masih ingat obat Celestamin, obat alergi itu saudara. Dan apa ya reaksinya dia? Mungkin dia sudah lupa juga saudara. Dia ngomong apa? Thank you Pak for your care. Dia ngomong gitu. Saudara tahu perasaan saya, saudara? Saya kepingin apa? Nak kamu pingin apa? Tak tukokno kabeh. Sabir berapa uang yang bisa? Happy-nya setengah mati sebagai orang tua itu di appreciate sama anak gitu. Rasanya mau saat dunia tak beli no ya enggak mau apa saudara. Happy loh saudara. Kan gitu saudara. Jadi apa ya? It works gitu, it touch the heart of God gitu. Pada waktu kita mengucap syukur, ya kita tahu Bapa di surga itu juga tersentuh dengan ucapan syukur kita. Amin saudara. Mazmur 37 ayat 4-5, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bergembiralah karena Tuhan maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu saudara. Bergembiralah karena Tuhan, bukan karena berkat Tuhan, saudara. Karena pribadi Tuhan yang baik. You are good, you are good, your mercies endure forever. Bisa lihat enggak betapa He is always good to us, saudara. Dan pada waktu kita bersyukur, saudara, doa-doa kita itu lebih banyak doa yang dijawab oleh Tuhan. Amin, saudara. Hana, masalahnya apa? Tidak punya anak. Ngomel, sakit hati, nangis,
mukanya muram, nggak mau makan, saudara. Hana di 1 Samuel pasal yang pertama, saudara. Minta anak terus, saudara. Nggak dikasih sama Tuhan. Jerit bagaimana nggak dikasih. Tapi setelah mendapat keyakinan bahwa Tuhan itu mendengar doa, akhirnya apa? Dia menjadi tenang, mukanya tidak muram lagi, bisa mengucap syukur, bisa memuji Tuhan, saudara. Mau makan, saudara. Orang yang sakit berat itu apa, saudara? Tandanya apa? Sudah tidak selera makan, betul nggak, saudara? Kalau saudara masih selera makan, puji Tuhan, syukur alhamdulillah, saudara. Karena saudara masih semangat makan itu artinya sehat. Ya itu. Nah, akhirnya justru dikasih pada waktu mukanya nggak muram. Itu. Ya. Itu saudara ya. Yang ketiga saudara. Mengucap syukur memberikan kita kepuasan saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6, ayo kita baca bersama-sama. Memang ibadah itu kalau disertai apa? Rasa cukup itu atau yang puas dengan apa yang ada memberikan kita keuntungan besar, saudara. Saudara, dasar iman kita itu rasa cukup, saudara. Kalau kita ini dasar iman kita rasa tidak cukup terus, kekayaan surga pun dikasih kepada dia tidak akan merasa cukup, saudara. Kita harus bisa belajar mengatakan cukup untuk diri kita sendiri sehingga berkat yang bisa kita terima untuk diri kita bisa salurkan kepada orang lain. Kalau tidak, itu mandek di pada diri sendiri. Gitu. Kalau tidak cukup terus. Nah, rasa cukup di sini, rasa puas di sini bukan tidak ada keinginan untuk berubah atau berkembang, tidak ada keinginan untuk maju. Enggak. Terus kemudian ya whatever will be, gesera-sera. Itu, ya sudah gini aja itu. Nah, saudara itu bukan begitu maksudnya. Sudah, tetapi ya walaupun kita ada keinginan untuk maju, tapi kita harus puas dengan apa yang ada hari ini. Saudara. Ya, jadi dalam pengertiannya dikatakan puas di sini berarti bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, percaya dan sabar menunggu waktu Tuhan untuk memberikan apa yang terbaik bagi kita, bagi untuk yang belum kita miliki. Ya, jangan bandingkan kita dengan orang lain. Kalau kita membandingkan dengan orang lain ya kita hilang syukur kita. Saudara. Kita akan merasa kenapa kok tidak seperti dia, kenapa kok tidak seperti itu. Saudara, dan saudara saya pernah tanya saudara, pada anak muda, lebih enak hartanya sedikit dan banyak mengucap syukur, atau hartanya banyak dan sedikit mengucap syukur. Katanya anak muda itu, enak hartanya banyak dan banyak mengucap syukur om. Oh pinter kamu. Pinter sekarang anak-anak sekarang itu. Ya, ya. Tetapi saudara akan menjadi orang yang sangat kaya karena engkau kaya dalam mengucap syukur. Betul nggak saudara? Ya. Karena engkau melihat betapa banyaknya yang kita nggak melihat apa yang kekurangan kita, tapi kita melihat banyaknya yang berkat Tuhan yang sudah bisa kita terima. Dan itu menimbulkan, nah kepuasan ini sebetulnya rasa puas inilah yang akhirnya menjadi fondasi daripada penyembahan kita. Saya akan tunjukkan di sini. Ya, kalau kita bersyukur itu membuat kita puas dan itu kepuasan itu menjadi dasar dari penyembahan kita, saudara. Kita tidak mungkin menjadi seorang penyembah kalau kita hati kita itu melimpah dengan syukur di mana kita puas. Terima kasih Tuhan atas perbuatanmu yang luar biasa itu. You cannot become a worshiper unless kita menjadi orang yang suka bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur, saudara, akhirnya tidak puas. Saudara. Dan tidak puas itu dasar dari pemberontakan kita kepada Tuhan. Selalu dalam Alkitab itu dikatakan, saudara, dikaitkan antara ketidakpuasan, ya, ketidakpuasan itu atau tidak bersyukur, tidak berterima kasih itu dikaitkan dengan pemberontakan. Dalam kitab Ayub dikatakan keluh kesahku itu sekarang menjadi pemberontakan. Diawali dengan keluh kesah, tapi diakhiri dengan pemberontakan. Saudara. Anak-anak ya, kalau dibiarkan ngomel terus tidak pernah bersyukur, nanti lama-lama berontak dengan orang tua. Saudara. Alkitab dikatakan akhir zaman ini ada zaman yang sukar. Di mana apa, saudara?
Orang tidak tahu berterima kasih, orang itu tidak mau berterima kasih dan berontak kepada orang tua. Jadi dikaitkan tidak adanya ungrateful spirit itu adalah akar daripada rebellion kepada authority. Saudara, tidak ada orang tua yang sempurna, nggak ada. Saudara. Tapi kita belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dan justru itu pada waktu Tuhan memberikan kepuasan, saudara. Dikatakan itu keuntungan yang luar biasa. Saudara, saudara bisa bersyukur, menyanyikan lagu bersyukur, saudara dipuaskan dengan berkat Tuhan, saudara pulang dengan itu keuntungan yang luar biasa. Ya. Ini kita break dulu, kita ada bersyukur yang keliru, saudara. Ya. Bersyukur yang keliru itu apa, saudara? Bersyukur karena merasa lebih baik dari orang lain. Ini bersyukur karena kemunafikan, saudara. Satu kali ada orang Farisi yang masuk bait Allah dan di sebelahnya itu ada orang pemungut cukai. Dan apa yang dikatakan orang Farisi itu, ya Allah aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Wow, itu kesombongan itu. Itu bersyukur di area yang keliru. Ya ada hati-hati terjebak dengan begitu ya. Ya. Terus yang kedua lagi, bersyukur karena rasa aman yang salah. Saudara. Lukas 12 ayat 19 tentang orang kaya yang sudah hartanya banyak. Kemudian dia katakan, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya itu keliru juga. Saudara. Kalau misalkan orang itu dicabut nyawanya, katanya ayat-ayat selanjutnya itu. Lah terus semuanya untuk siapa? Saudara? Jadi bersyukur bukan karena didasari dengan rasa aman yang keliru seperti harta itu, bukan seperti itu. Ada lagi, saya nggak tulis di sini, bersyukur untuk kejatuhan musuh kita, itu bahaya, saudara. Ya kita disakiti, ya ada ketidakadilan, ya ketidakadilan yang dilakukan orang lain kepada kita. Saudara. Sakit hati kan, saudara? Ya kita harus belajar mengampuni, ya mengampuni. Terus yang nyakiti kita kena musibah, saudara. Biasanya kita apa? Syukur. Loh, saudara, syukur dan syukur itu lain, saudara. Syukur gue ya. Waduh, saudara. Amsal dikatakan, Amsal 24 ayat 17 itu dikatakan, jangan kamu bersenang karena musuhmu jatuh. Jangan. Karena Tuhan itu bisa lihat, Tuhan menghukum musuhmu ya jatuh itu dihukum Tuhan. Begitu kamu mengatakan syukur gitu, Tuhan lihat gini, kamu ngomong apa? Wes tak kasih sana, dijatuhin sekalian gitu. Itu Amsal 24 itu dikatakan begitu ayat 17 dan 18. Itu catat aja ayatnya, enggak saya. Ada banyak rasa syukur yang keliru, saudara. Raja Daud menjadi raja yang hebat itu karena apa? Banyak musuhnya ya, tapi pada waktu musuhnya menderita, kena musibah dan lain, dia kata seperti ada mendoakan seperti orang kehilangan ibu. Wow, itu yang membuat Raja Daud menjadi orang yang luar biasa. Amin, saudara. Jadi jauhkan saudara dari rasa bersyukur yang keliru itu, saudara. Teruskan, saudara. Mengucap syukur membuat kita murah hati. Ceritanya di Alkitab ada seorang yang bernama Sakeus, ya, dan dia ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya bukan hanya ketemu, Tuhan mau datang ke rumahnya. Saking senangnya, akhirnya dia bertobat dan dia pemungut cukai, dia berikan semua hartanya untuk orang yang sudah diperas. Gitu. Saudara, saya ingin cerita sedikit, saudara. Ada seorang yang anak yang buta duduk di pinggir jalan, saudara. Dia mengharapkan satu bantuan uang dari orang-orang yang lalu lalang di situ dan dikatakan di situ ada I'm blind, please help. Ini ditulis ya, I'm blind, please help. Ada orang yang mengawasi attitude, apa yang dilakukan orang-orang. Ternyata orang-orang itu tidak ada sense belas kasihan. Lihat anaknya, seharusnya kan lihat anak buta itu kan kasihan. Gitu. Dan akhirnya orang ini mendekati anak itu dan mengatakan, Nak, aku tahu perasaanmu. Ini sedikit uang ya, tak kasih di sini. Gitu. Di dalam dos yang disediakan. Gitu. Tapi izinkan aku boleh enggak, aku mengubah tulisan
I'm blind, please help. Ini, I'm blind, please. Dengan tulisan yang lain. Anak itu merasakan kebaikan dari orang yang itu karena dia kasih duit juga. Terus silakan dirubah. Dan wanita ini akhirnya dia pergi ke kerjaannya. Sore-sore dia samperin lagi anak yang buta ini. Samperin lagi. Dan ternyata hari itu dia mendapat banyak uang. Anak itu mengenali suara wanita tersebut dan akhirnya, aduh terima kasih, kamu nulis apa? Sampai setelah kamu tinggal dengan tulisan itu, orang itu berdatangan untuk ngasih. Ngasih terus. Saudara tahu apa yang dirubah? Ini kan I'm blind, please help. Dirubah menjadi, saudara, ini. Today is a beautiful day, but I cannot see. Hari ini hari yang cerah, tapi aku tidak bisa lihat. Saudara, pada waktu orang jalan itu, dan melihat memang hari ini adalah hari yang, dan dia tahu anak yang buta itu, dia tidak bisa melihatnya. Dia merasa apa? Fortunate, dia merasa, aduh, aku ya beda ya nasibnya. Aku bersyukur aku bisa lihat, today is a beautiful day. Pada waktu rasa syukur itu ada, it generous. Itu menciptakan kemurahan hati. Hatinya jadi kemurahan itu, jadi orang bisa generous. Dan akhirnya dia mendapat banyak uang dari situ. Karena orang itu akhirnya mau memberi. Karena orang itu bisa bersyukur bahwa aku ini bisa melihat. Saudara, kenapa kita nggak generous sama orang? Karena banyak ngomel. Saudara. Tapi adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati orang. Orang yang dipakai Tuhan untuk memperlebar kerajaan Tuhan, memberkati pelayanan Tuhan. Adalah orang yang bersyukur. Saudara. Terima kasih untuk saudara apa yang saudara lakukan dalam gereja ini. Saudara. Dan banyak hal, ada orang yang Tuhan gerakkan untuk setiap bulan ngirim beras dan lain sebagainya disalurkan pada orang yang membutuhkan. It is part of the generosity. Saudara. Luar biasa. Saudara. Dan itu adalah dari hati yang meluap, dari hati yang bersyukur dan akhirnya create satu kemurahan hati. Amin saudara. Belajarlah bersyukur dan saudara akan melihat bahwa hidupmu akan dipakai Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa, saudara, memberkati orang lain. 5, mengucap syukur dan kerendahan hati, saudara. Ada rendah hati, orang yang rendah hati membuat orang bersyukur membuat orang lebih rendah hati lagi. Itu bagaimana? Tapi mengucap syukur, berterima kasih itu ada berbagai macam, betul nggak? Kalau saudara dikasih barang, gitu, orang ada yang ngomong, terima kasih. Gitu. Ada yang ngomong lagi, aduh terima kasih ya. Gitu. Ada yang lagi, aduh kaget aku, aku gak nyangka, terima kasih, aku gak bisa bales loh. Ada macam-macam, mau bersyukur kan macam-macam saudara. Ternyata itu bersyukur ada berbagai macam saudara. Lah kalau kita sama Tuhan mengucap syukurnya gimana? Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk makanan ini Tuhan, amin. Akhirnya, enak. Bagaimana bisa meningkatkan ucapan syukur kita itu menjadi ucapan syukur yang maksimal kepada Tuhan dan sampai menyentuh hati Tuhan. Saudara gini saudara, kita bisa mengucap syukur dengan kualitas ucapan syukur dan tidak pernah salah dalam mengucap syukur kalau kita bisa melihat sebetulnya kita tidak layak menerima berkat-berkat itu. Saudara. Dasar daripada kekristenan kita itu adalah kayu salib. We are sinners saved by grace. Kita semua orang berdosa yang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Sebetulnya kita tidak layak untuk menerima semua berkat yang hari ini kita terima saat ini. Saudara. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, dia mati di kayu salib. Saudara. Akhirnya saudara, dia berikan semuanya itu. Pada waktu kita bisa melihat bahwa I'm a sinner saved by grace. Sebetulnya semua ini, aku dikasih keluarga yang baik, aku dikasih kerjaan yang baik, aku dikasih saudara, anak-anak yang baik, aku dikasih pendeta yang baik. Gitu loh saudara, maksud. Enggak usah ditepuk tangan, enggak usah. Gitu.
Bisa mengucap syukur, saudara. Dan saudara, dan pada waktu you feel you didn't deserve to receive that. Ucapan syukurku menjadi ucapan syukur yang luar biasa. Saya akan menutup dengan satu ayat ini. Yohanes 3:27 ayo kita baca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu dari dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara, apa yang ada dalam diri saudara itu semuanya itu pemberian Tuhan. Enggak kok, saudara. Aku yang jatuh cinta sama istriku, saudara. Aku yang ngelamar dia, aku yang jatuh cinta. Itu aku yang cari dapat dia. Saudara. Kalau enggak dijodohin sama Tuhan, enggak bisa dapat, saudara. Ya. Saya enggak bisa dapat Mariani, saudara. Kenapa saya pilih dia? Mukanya ngerejekeni, saudara. Loh, hidupnya dulu susah, umur 3 tahun ditinggal papanya, saudara. Susah hidupnya, saudara. Dia punya banyak alasan, tapi di wajahnya itu enggak ada, saudara. Wajahnya itu penuh sukacita. Makanya saya pilih, ngerejekeni, saudara. Ya, tapi semuanya itu pemberian Tuhan. You have a good wife, you have a good husband, you have a good children. Semuanya itu pemberian Tuhan. Saudara enggak bisa ambil sesuatu untuk dirimu dengan kalau enggak dikaruniakan itu dari Tuhan. Pada waktu kita sadar itu, saudara, ucapan syukurmu itu menjadi ucapan syukur yang berkualitas kepada Tuhan. Saya itu kepingin 2024 engkau mengalami mujizatnya. Engkau mengalami magicnya dari mengucap syukur itu, di balik mengucap syukur ini. Dan mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa di tahun ini. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini memberkati kita semuanya dan membuat kita mengambil komitmen mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin kita sulit, kita minta kekuatan dari Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan saudara akan lihat tahun ini yang menjadi the best year. Katanya itu hari yang terbaik bagi kita. Amin. God bless you all. Amin. Amin. Amin.